Pemerintah Kabupaten Rotendao mulai menerapkan pembayaran retribusi pasar secara online. Ini merupakan sebuah terobosan dalam digitalisasi pasar untuk mempermudah layanan pembayaran retribusi pasar. Kebijakan ini sebagai langkah konkret digitalisasi pasar merujuk ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Digitalisasi e-retribusi pasar merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah Kabupaten Rotendao bersama Bank NTT Cabang Rotendao. Penjabat Bupati Rotendao, Oder Max Sombu, secara resmi melaunching penerapan digitalisasi e-retribusi pasar, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024, bertempat di Pasar Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut. Kegiatan launching ini dihadiri Forkopimda, Sekretaris Daerah Jonas Seli, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Diksel Haning, dan pimpinan Bank NTT Cabang Rotendao. E-retribusi pasar ini akan berlaku di 22 pasar yang berada di Kabupaten Rotendao. Dengan penerapan e-retribusi pasar, kualitas pengelolaan retribusi dapat ditingkatkan karena lebih akuntabel, transparan, dan efisien. Penjabat Bupati Rotendao mengatakan, penerapan e-retribusi pasar merupakan wujud percepatan perluasan digitalisasi di Kabupaten Rotendao. E-retribusi pasar bermanfaat dalam mempercepat dan mempermudah pengguna jasa ketika melakukan pembayaran retribusi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah di Rotendao. Dan setiap transaksi yang dilakukan akan tercatat secara digital, serta dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan uang hasil retribusi. Dalam melaunching e-retribusi pasar, Penjabat Bupati Oder Max Sombu bersama Forkopimda menyerahkan mesin gesek atau Electronic Data Capture kepada 5 UPTB pasar yang ada di wilayah Kabupaten Rotendao. Penjabat Bupati juga memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada Bank NTT Cabang Rotendao yang sudah membuat terobosan baru dalam hal digitalisasi di daerah ini. Baik, ini salah satu inovasi yang bagus sekali yang dilakukan oleh Bank NTT bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Rotendao dalam hal menerapkan digitalisasi retribusi, dan ini kita lihat bahwa tentu ini yang pertama kali adalah tujuannya untuk peningkatan PAD retribusi di Rotendao. Selanjutnya bahwa memang penggunaan digitalisasi ini kita tahu bahwa memang ini sudah eranya, sehingga dalam hal penghutang secara langsung itu sebenarnya sudah kita harus tinggalkan. Kenapa? Karena dengan kemajuan teknologi ini tentu akan bisa meminimalisir akan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Itu pun diharapkan bahwa dengan semua bisa menggunakan digitalisasi ini terhadap retribusi pajak ini, terutama di seluruh UPTD yang ada di Kabupaten Rotendao, maka sudah pasti tentu peningkatan PAD itu pasti akan bertambah, meningkat. Selanjutnya bahwa kita lihat bahwa selama ini memang bisa saja terjadi juga hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan, seperti karena dengan menggunakan uang tunai itu pola-pola itu sebenarnya pola yang sudah harus kita tinggalkan. Dan ini sangat berguna sekali. Kita berterima kasih kepada Bank NTT yang sudah bisa melakukan sebuah terobosan melalui invasi yang hebat, dan tentu ini Bank NTT adalah bank kesayangan kita, bank yang mendukung pemerintah Nusa Tenggara Timur dan juga lebih khusus ke Pemda Kabupaten Rotendao. Kepala Bank NTT Cabang Rotendao, Ade Roni Uwimatan mengatakan, layanan e-retribusi pasar ini bisa dilakukan pembayaran melalui 3 metode, yaitu secara cash, juga melalui kartu kredit dan kris Bank NTT. Bank NTT Cabang Rotendao juga akan mendukung setiap inovasi digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rotendao. Untuk layanan e-retribusi pasar ini kami bagi dalam 3 metode. Yang pertama bisa untuk pembayaran cash jika pelapak itu belum punya mobile banking atau kartu debit. Kalau misalnya sudah punya kartu debit bisa menggunakan kartu debit Bank NTT, dan yang terakhir bisa menggunakan kris Bank NTT atau bank lainnya. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Diksel Haning, menjelaskan,
Digitalisasi e-retribusi ini merupakan salah satu inovasi yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Badan Pendapatan Daerah dan akan diterapkan di semua pasar. Dan dengan adanya e-retribusi, pemerintah sudah bisa mengetahui pendapatan retribusi yang masuk ke kas daerah. Waktu itu kalau kita masih manual, kita tidak bisa tahu kapan uang itu masuk. Tapi dengan adanya retribusi, hari ini pun kita bisa tahu uang sudah masuk. Artinya bahwa kita bisa ada inovasi ketika hari ini sekitar dari 100 lebih wajib retribusi itu sudah terdata dan secara elektronik, kita bisa ada intensifikasi untuk pengembangan WR yang lain, wajib retribusi yang lain. Jadi data kita sudah keunggulannya bahwa mereka ini dikasih identitas digital. Jadi selain yang di pasar ini tidak punya identitas digital, itu harus melapor ke Pemda untuk kita buat dan pembayaran secara online. Dan ini pasti berimplikasi pada PD, khususnya retribusi pasar. Dan ini juga kita sudah komunikasi dengan pimpinan, dia akan nanti masuk ke retribusi yang lain. Jadi pilot projectnya adalah retribusi pasar, kemudian secara bertahap kita masuk ke retribusi daerah yang lain. Kalau untuk pajak daerah kita juga sudah dalam proses, sudah launching juga, tinggal nanti kita masuk lebih efektif lagi ke depan. Jadi ini memang merupakan amanat Perpres 82 tahun 2003 itu terkait dengan percepatan perluasan digitalisasi daerah. Salah satu contohnya itu adalah digitalisasi di penanganan pajak retribusi daerah.